Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Saya berharap tentu kita semua berada dalam keadaan baik, dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kita bisa kembali bersama-sama melakukan ibadah KPK meskipun secara online, tetapi biarlah tidak mengurangi satu kesempatan kita untuk kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu biarlah firman Tuhan itu yang akan menuntun langkah hidup kita di tengah-tengah keadaan sesulit apapun, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi satu tuntunan dalam diri kita. Sebelum kita memulai membahas tentang firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, warga KPK Kasih dan Sukacita, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Engkau berikan bagi kami, seluruh warga KPK Kasih dan Sukacita. Kembali kami bisa bergabung meskipun secara online, tetapi biarlah ini satu waktu akan kami pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kami belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong dalam setiap keterbatasan kami di dalam memahami akan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Allah sebagai tuntunan dalam hidup kami, Tuhan, agar kami tidak tersesat di tengah-tengah perjalanan hidup kami, tetapi kami boleh memiliki satu pedoman, yaitu firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan diri ini yang terlampau kecil dan sederhana, pakai dan urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang Hamba sampaikan itu boleh menjadi satu berkat, nasihat, kekuatan, bahkan mungkin bisa mengingatkan kehidupan kami apabila jalan hidup kami serong, bengkok, tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami untuk belajar firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Materi pada malam hari ini yaitu terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20 akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita merasa seperti masuk di bulan Desember dan merayakan perayaan Natal. Karena tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang itu ditulis di kitab Injil Lukas ini, saudara. Jadi kisah tentang para gembala yang mendapatkan kabar tentang kelahiran juru selamat itu hanya ditulis di Injil Lukas. Di Injil lainnya tidak menulis. Apalagi kalau kita mencari di Perjanjian Baru, saudara tidak akan bakal menemukan kisah kelahiran Yesus, saudara. Jadi hanya satu kitab, yaitu kitab Lukas, yang menulis tentang para gembala yang mendapatkan kabar tentang kelahiran juru selamat ini, saudara. Gembala saat itu ada di dalam strata ekonomi yang paling bawah ataupun yang paling rendah. Orang yang sederhana, dan karena itulah Tuhan berbicara dengan bahasa yang sederhana. Berbicara langsung, to the point. Tidak pakai sajak, tidak pakai puisi, bahasa-bahasa yang indah, tidak pakai mimpi yang memiliki banyak penafsiran, tetapi Tuhan pakai cara yang gamblang dan sederhana, yaitu malaikat turun dan berbicara kepada mereka. Malaikat menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahkan bala tentara surga memuji Allah karena juru selamat bagi dunia telah lahir. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika kita melihat istilah yang dipakai adalah juru selamat. Lantas, apa bedanya dengan ahli dan juru? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata juru adalah orang yang pandai dalam satu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, kecermatan, dan keterampilan. Kita mengenal ada jurumudi, artinya adalah orang yang cakap mengemudikan kapal, saudara. Jadi dia bisa mengemudikan kapal bukan hanya belajar sehari dua hari, tetapi lama, mungkin bertahun-tahun, berpuluhan tahun tuh, saudara. Kita juga mendengar ada kata juru rias, berarti orang yang pandai dalam satu pekerjaan. Mereka bisa merias bukan dalam jangka waktu yang singkat, 1 minggu, 2 minggu, mungkin mereka belajar bertahun-tahun untuk bisa menjadi juru rias. Banyak lagi kata yang dipakai dengan kata juru, bisa juru masak, bisa juru bahasa, dan lain-lainnya, saudara. Tetapi kalau kita melihat kata ahli di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pintar dalam satu ilmu ataupun kepandaian. Jadi bisa disimpulkan, ahli itu lebih kepada teori masalah kepandaian. Contoh ada ahli hukum, ahli biologi, ahli bahasa, adalah orang yang pintar tentang hukum, orang yang pintar tentang ilmu biologi, orang yang pintar tentang bahasa. Sedangkan kata juru itu lebih kepada praktek ataupun keterampilan. Dan puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus bukan ahli selamat, tetapi Dia adalah Tuhan yang juru selamat, saudara. Dia menyelamatkan kita bukan dari teori yang disampaikan dari surga kepada manusia umat yang ada di muka bumi ini, tetapi Dia benar-benar mempraktekkan keselamatan itu kepada manusia yang ada di bumi. Kalau pengen selamat, manusia harus berpuasa, manusia harus melakukan satu ritual, harus semedi ke satu tempat yang sepi, harus semedi ke satu gunung, dan bahkan melakukan penyiksaan diri. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi Allah telah membuktikan
dirinya. Tetapi ketika engkau mau diselamatkan, engkau harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Ini janji Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada setiap orang, manusia, siapapun di muka bumi ini. Untuk mendapatkan keselamatan, kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan kita, dengan kepandian kita, dengan harta kita, dengan ritual-ritual yang dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi untuk memperoleh keselamatan, yaitu satu, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang, sudah lahir di dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah satu kunci, saudara, untuk bagaimana kita manusia mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kata satu-satunya berarti tidak ada orang lain, tidak ada pribadi lain yang menyelamatkan manusia selain daripada Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 di sana tertulis dengan jelas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi ini jelas bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat menyelamatkan Bapak, Ibu, serta saudara dan saya, selain hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi jelas bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Dia mempraktekkan, Dia memberikan contoh, Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Walaupun Dia dan Bapa adalah satu, tetapi itu Dia lakukan untuk memberikan kita contoh bagaimana harus menjalani hidup ini agar keselamatan dianugerahkan kepada kita, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang saat ini sedang berada dalam kerajaan surga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya, orang yang dikasihinya. Maka kita akan diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita akan dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Dibebaskan dari dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Orang yang hidup diperbudak oleh dosa. Tetapi kita bisa menjadi hamba-hamba Allah. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ini jelas bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya diselamatkan saja, tetapi kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Dari keinginan-keinginan kita, perbuatan-perbuatan jahat kita. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Tuhan dari cara hidup kita yang lama menjadi satu ciptaan baru bagi Tuhan. Sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa-dosa kita. Sebab itu kita harus menjaga diri kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak kembali berbuat dosa. Melakukan perbuatan yang keji dan cemar. Saudara, itu terlalu amat sangat sulit sekali, saudara. Seringkali kita mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Samuel Priutamo
Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus membenci dosa. Itu adalah satu tindakan yang terlampau amat sangat sulit sekali. Apalagi orang yang sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Itu terlalu sangat sulit sekali, saudara. Karena nyatanya dosa itu nikmat. Dosa itu menyenangkan. Dosa itu indah, saudara. Itulah realita kenyataan. Orang yang sudah melakukan perbuatan dosa sangat sulit sekali untuk meninggalkan. Contohnya, saudara, ketika seseorang sudah memiliki satu kebiasaan suka selingkuh, saudara. Apalagi selingkuhannya itu adalah orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang tidak pelit. Sangat sulit sekali seseorang meninggalkan dosa yang namanya selingkuh, percabulan, perzinan ini, saudara. Apabila orang sudah terbiasa dengan korupsi, sangat sulit sekali untuk meninggalkan korupsi. Karena nyatanya korupsi itu enak, selingkuh itu enak, selingkuh itu indah, saudara. Tetapi apa nyatanya, saudara? Tidak bisa meninggalkan selingkuh. Bisa berhentinya kalau setelah ketahuan, saudara. Ketahuan korupsi, ditangkap polisi, diajukan ke meja pengadilan, barulah korupsi bisa berhenti. Ketahuan pasangannya, suaminya atau istrinya kalau dia selingkuh, baru bisa berhenti, saudara. Tetapi akibatnya sangat fatal. Mungkin rumah tangganya bisa seperti kapal pecah. Setiap hari harus perang dengan suami, dengan istri karena perselingkuhan. Itulah satu realita kenyataan kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Sangat sulit seseorang untuk meninggalkan dosa karena dosa itu nikmat, indah, dan menyenangkan. Paling tidak kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan, memiliki tekad, memiliki keinginan, paling tidak kita harus meninggalkan dosa itu. Apapun itu bentuknya, tidak perlu saya uraikan satu persatu. Bapak, Ibu, Saudara pasti mengerti apa itu dosa, apa itu benar. Tapi yang dosa biarlah kita tinggalkan. Kalau membenci mungkin kita terlalu sulit, paling enggak kita meninggalkan dosa itu. Karena apa? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru, saudara. Ketika Bapak, Ibu, serta saya berada di dalam Kristus, kita ini manusia baru, saudara. Manusia yang sudah ditebus, bukan dengan harta yang fana, tetapi oleh darah Kristus sendiri, saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia tahu kekuatan kemampuan manusia yang terbatas. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa yang diperbuatnya. Meskipun harus beramal, meskipun harus berbuat baik, meskipun harus melakukan puasa, ritual-ritual yang dilakukan, itu tidak akan mampu dapat menyelamatkan manusia, tidak akan mampu dapat membuat manusia hidup benar di hadapan Allah. Tetapi yang bisa adalah kasih karunia. Percaya pada Tuhan Yesus, bertobat, maka kita akan mendapatkan pengampunan, kita akan mendapatkan keselamatan akan kehidupan ini, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, saudara. Dia adalah benar-benar Allah, tetapi dia rela turun dari tahtanya dan menjadi manusia. Dia yang mulia menjadi hina, menjadi hamba, bahkan dia merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Sebabnya maka kitab Filipi pasal 2 menulis dengan jelas tentang keberadaan Tuhan Yesus.
Kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, Dia Yesus Kristus yang sudah lahir di dunia, yang sudah mati di kayu salib, itu adalah pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia rela datang kepada umat pilihannya, umat ciptaannya, saudara. Jadi itu alasan kenapa dia mau datang ke dalam dunia, meskipun di kandang hina itu tidak dia hiraukan. Yang dia rindukan adalah bahwa dia datang kepada umat ciptaannya, saudara. Umat pilihannya agar mereka yang berdosa dapat kembali kepada dia dan dapat diselamatkan. Di mata manusia, Yesus adalah bayi yang hina. Manusia yang hina, terbaring di palungan itu merupakan satu kehinaan. Palungan adalah tempat makan hewan ataupun binatang, bisa jadi keledai ataupun domba. Itu tempat yang jauh dari kemuliaan. Coba kalau malaikat berkata, ada seorang bayi dibungkus kain sutra ungu, terbaring di hotel berbintang 5, nah itu kemuliaan. Tetapi yang diterima Kristus Yesus adalah satu kehinaan, karena ia lahir di satu tempat yang kotor dan hina. Tapi dari kacamata Allah, Kristus adalah tetap mulia, saudara. Kenapa? Karena Sang Firman telah menjadi manusia untuk menggenapi seluruh janji Allah, yaitu keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya, saudara. Yang percaya kepada Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, bagi orang yang tidak mau percaya kepada dia, bagaimana, saudara? Tentu bagi orang yang tidak mau percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hukuman kekal. Satu tempat yang penuh dengan tangisan, ratapan, dan kertak gigi. Saudara, itulah sekalipun Yesus datang ke dalam dunia, dicela, dihina, dinista, dianiaya, sampai mati di kayu salib. Tetapi itu dia mengasihi, dia peduli kepada saudara dan saya. Kita adalah umat-umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 di sana katakan, imamat-imamat rajani, umat kepunyaan Allah, untuk kita memberitakan perbuatan yang besar yang dia bagi kita, supaya kita menjadi terang dimanapun kita berada. Terkadang kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kita dipandang hina oleh manusia karena kita orang Kristen. Tetapi jika hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan mau, kita taat, kita percaya kepada firman Allah, di mata Tuhan kita ini adalah orang-orang yang mulia.
Kita ini biji mata Allah, saudara. Di mata Tuhan kita ini berharga. Sebab itu saudara, jangan takut kalau dipandang hina oleh manusia. Jangan takut dipandang hina oleh manusia. Tetapi takutlah hidup hina di mata Tuhan karena kita melakukan dosa-dosa kita. Tetaplah semangat menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah taat melakukan tugas kita sebagai orang percaya. Dan tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini. Keselamatan Tuhan sudah berikan untuk saudara dan saya. Kemerdekaan sudah Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Sebab itu kita harus taat dan setia kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur apabila malam hari ini kami sudah belajar tentang arti keselamatan dan kemerdekaan yang Allah sudah berikan bagi kami setiap orang yang percaya akan Engkau. Tuhan, sungguh kami bangga dan bersyukur memiliki Tuhan Allah yang seperti Engkau. Engkau rela datang bagi kami manusia di bumi ini, Tuhan. Kau sudah tinggalkan kemuliaan-Mu yaitu surga, Tuhan, untuk datang ke dalam dunia sebagai bayi yang mungkin dipandang hina bagi manusia. Tetapi itulah Engkau sudah lahir bagi kami. Kau sudah menyelamatkan kami, menebus kami, sudah memerdekakan kami dari perhambaan dosa, sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi Engkau jadikan kami sebagai hamba Allah yang mau mengerjakan tugas kami sebagai seorang hamba, mau melayani Engkau, mau tetap percaya dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati hidup kami, memberkati jemaat Tuhan Kia Condro Kusumo. Kami telah diingatkan, kami telah disadarkan bahwa kami bukan lagi milik dunia ini yang diperhamba oleh dosa, tapi kami ini milik Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menebus dan membayar kami dengan harga yang mahal. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah memberkati dan menguatkan hidup kami. Kami sambut berkat Tuhan, firman-Mu dengan penuh syukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita warga KPK Kasih dan Sukacita. Haleluya.